Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas hadis masyhur. Namun sebelum masuk pada pembahasan kali ini, pada video sebelumnya al-mutawatir secara bahasa wa marwahu asyarata ashkhasin tuhilul aqlu tawatu'ahum 'alal kadhib an mislihi ila muntahahu. Syaratnya diingat-ingat teman-teman sekalian ya, bahwa minimal adalah 10 riwayat. Jika pada kitab At-Tashil karangan Ustaz Salam Rusyad, suatu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang atau lebih yang dia itu tidak sampai pada hitungan mutawatir, maka dari kedua istilah ini secara bahasa dan istilah, maka dapat kita fahami al-ahadu adalah riwayat yang sanadnya mulai dari 1 fa'aksar atau lebih yang dia itu tidak sampai pada hitungan mutawatir. Maka berapa hitungannya mutawatir? Hitungan mutawatir kemarin adalah syaratnya adalah 10. Maka dapat dipikir 1 sampai 9. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak sekali memberikan nikmatnya kepada hamba-hambanya, serta salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan taksimul hadis bi'itibari adadi turukihi. Jadi pembagian hadis berdasarkan atau dari segi atau dari sisi jumlah jalurnya. Dapat diartikan juga dari jumlah sanadnya. Maka teman-teman sekalian, pada pertemuan sebelumnya telah saya bahas, jadi pembahasan taksimul hadis bi'itibari ada di turukihi dibagi menjadi 2, yaitu ada al-mutawatir yang pada video sebelumnya telah kita bahas, dan pada pembahasan kali ini kita akan membahas al-ahadu, kemudian al-ahad dibagi menjadi 3 nantinya. Yang pertama kita bahas kemarin telah ini dibagi menjadi 2. Ada al-mutawatir, kemudian ada al-ahadu. Ini kemudian dibagi menjadi 3. Ada al-masyhuru, ada al-aziz, ada al-gharib. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas hadis masyhur. Namun sebelum masuk pada pembahasan kali ini, pada video sebelumnya al-mutawatir secara bahasa huwa marwahu asyarata ashkhasin tuhilul aqlu tawatu'ahum 'alal kadhib an mislihi ila muntahahu. Jadi syaratnya diingat-ingat teman-teman sekalian ya, bahwa minimal adalah 10 riwayat. Maka al-ahad jika kita bahas terlebih dahulu, al-ahad itu jam'u, jadi jamak dari ahadun. Ya, jamak dari ahadun. Ini saya ambil dari buku kitab Taisir Mustalah Hadis karangan Dr. Mahmud At-Tahan. Nah, dengan makna al-wahidu, dengan makna al-wahidu yang 1. Nah, kemudian secara istilah jika kita lihat dari kitab Taisir karangan Dr. Mahmud Tahan, wa ma lam yajma' syurutul mutawatir. Secara istilah yajma' ini dari kitab Taisir At-Taisir karangan Dr. Mahmud Tahan.
Apa-apa yang secara keseluruhan syarat-syaratnya tidak sampai pada hadis mutawatir. Jika pada kitab At-Tashil karangan Ustaz Salam Rusyad, huwa ma lam yablugh haddut tawatir. Huwa ma rawahu wahid fa aksar ma lam yablugh haddut tawatir. Huwa ma rawahu wahid fa aksar ma lam yablugh haddut tawatir. Ya. Jadi adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang atau lebih yang dia itu tidak sampai pada hitungan mutawatir. Maka dari kedua istilah ini secara bahasa dan istilah, maka dapat kita fahami al-ahadu adalah riwayat yang sanadnya mulai dari 1 fa aksar atau lebih yang dia itu tidak sampai pada hitungan mutawatir. Maka berapa hitungannya mutawatir? Hitungan mutawatir kemarin adalah syaratnya adalah 10. Maka dapat dipikir 1 sampai 9. Jadi al-ahadu adalah satu riwayat yang atau lebih yang dia itu tidak sampai pada hitungan mutawatir. Maka 1 sampai 9. Namun dibagi lagi nanti menjadi 3. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Ada yang pertama adalah al-masyhur. Baik, ini akan saya hapus. Al-masyhuru ini diambil dari isim maf'ul, dari fi'il syahara yashharu syahron syahirun mashhurun. Nah, inilah yang diambil dari isim maf'ul. Nah, sedikit menyinggung tentang isim fa'il dan isim maf'ul. Kemarin kita bahas ada al-mutawatir diambil dari kata isim fa'il al-mutawatirun. Ya. Sedangkan al-masyhurun diambil dari isim maf'ul. Bagaimana cara mengartikan isim fa'il dan isim maf'ul? Maka ingat-ingat saja tentang khaliq dan makhluk. Khaliq yang menciptakan, makhluk yang diciptakan. Nah, seperti itu teman-teman sekalian ya. Maka masyhur itu artinya menjadikan terkenal atau memperkenalkan. Nah, sedangkan secara istilah, secara bahasa dalam kitab At-Taisir, a'lantuhu wa adharuhu wa adhartuhu, yaitu menunjukkan atau memperkenalkan dan menampakkan. Jadi seperti itu. Jadi hadis masyhur itu maksudnya tampak secara jelas dan terkenal. Maka jika kita lihat secara istilah, hadis masyhur secara istilah itu dibagi menjadi 2. Secara istilah ya. Secara istilah dibagi menjadi 2. Ada istilahi
sama ada ghairu istilahi. Nah, yang kita bahas di sini adalah yang pertama, istilahi. Secara istilah, jadi hadis masyhur itu ma rawahu salasa, fa aksar fi kulli tabaqatin. Ma lam yablugh haddut tawatir. Nah, jadi adalah hadis yang diriwayatkan 3 atau lebih pada setiap tabaqatnya, yang dia itu tidak sampai pada syarat hadis atau pada hitungan mutawatir. Jadi malam yang belum haddud pada hitungan mutawatir adalah 10. Maka tidak sampai, berarti yang dimaksud adalah 9. Ini secara istilah. Maka dari pengertian ini atau dari penjelasan ini, maka dapat difahami syarat hadis al-masyhur, yaitu sama dengan sebagaimana hadis sahih ataupun hadis hasan. Jadi syarat-syaratnya sama saja, baik itu rawinya harus adil, akil, dhabit, ada musyad, tidak menyelisih pada riwayat-riwayat yang lain. Ya, seperti itu. Maka contoh yang akan saya berikan itu adalah tentang salah satu hadis Nabi Muhammad SAW. Sanadnya telah saya gambarkan pada papan di balik ini. Ya, seperti kita ketahui tadi, definisinya adalah hadis mutawatir jumlahnya mulai dari 3 sampai 9. Nah, pada salah satu hadis ini, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu seorang muslim itu siapa yang menjaga saudaranya dari lisannya dan tangannya. Maka inilah gambaran atau contoh sanad. Nah, kita lihat di sini ada percabangan setelah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di sini ada Ali, ada Yunus, ada Hamid. Nah, percabangan yang seperti ini maka tidak dihitung menjadi 3. Dihitungnya sanad itu bermula pada sahabatnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka dari istilah tadi bahwa hadis masyhur itu riwayatnya jumlah minimalnya adalah 3 sampai 9. Maka 6 adalah sudah termasuk hitungan hadis masyhur. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, maka syarat-syarat hadis masyhur itu sebagaimana hadis sahih dan hadis hasan. Nah, bagaimana contohnya dengan hadis masyhur yang ghairu istilahi? Secara istilah tadi adalah sanadnya 3 sampai 9 yang sesuai dengan secara istilah. Namun yang tidak sesuai dengan atau selain pada ghairu istilahi, maka yang dimaksud adalah tidak memandang berapa jumlah sanadnya atau bahkan ada sanadnya atau tidak. Yang penting intinya adalah poinnya adalah ketenarannya atau keterkenalan hadis tersebut. Akan saya bacakan beberapa contoh hadis masyhur yang ghairu istilahi. Salah satunya adalah hadis yang terkenal pada kalangan ahli hadis dan ulama, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa.
Nah, hadis ini adalah hadis gharib. Ya, seperti yang saya tuliskan tadi, ada masyhur, ada al-aziz, ada al-gharib. Gharib itu sanadnya hanya satu. Nah, sahabat yang meriwayatkan hadis innamal a'malu binniyat ini adalah hanya sahabat Umar bin Khattab. Tidak peduli yang ghairu istilah ini, tidak peduli berapa jumlah sanadnya atau ada asalnya atau tidak. Yang intinya adalah ketenaran dan keterkenalannya. Salah satunya juga adalah hadis dhaif yang terkenal di antara ahlul fuqaha, yaitu abghadul halalu ilallah at-talaq. Yang Allah benci tapi halal adalah talak. Nah, hadis ghairu istilahi ini ada sangat banyak macam-macamnya. Akan saya bacakan beberapa. Ada masyhur baina ahlul hadis khassah. Jadi ada yang terkenal pada golongan ahlul hadis secara khusus. Ada yang juga yang terkenal seperti yang saya bawakan tadi, baina ahlul hadis wal ulama. Ada juga yang terkenal dari di antara ahlul fuqaha. Ada juga yang dikenal di antara ahlul usul. Ada yang dikenal masyhur baina ahlun nahwi atau ahlut tasawuf, yaitu ni'mal abdu suhaibu law lam yakhafillah lam ya'sihi. Ya, hadis ini tidak ada asalnya, tidak diketahui dari siapa. Namun dilihat ketenarannya dan keterkenalannya. Sebaik-baik hamba Allah adalah Suhaib. Andaikan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ia tetap tidak bermaksiat kepadanya. Ada juga yang masyhur pada kalangan umum, pada semua orang yang banyak mengetahuinya. Salah satunya adalah al-ajlatu minasyaiton. Tergesa-gesa itu bagian daripada syaitan. Nah, telah saya jelaskan tadi masyhur secara bahasa dan secara istilah. Secara istilah tadi dibagi menjadi dua, ada secara istilah memang pada asalnya ataupun ghairu istilahi. Maka hukum hadis masyhur intinya adalah tidak disifati dia itu harus sahih ataupun hasan. Namun bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif, tidak peduli dia. Jadi intinya pada pembahasan taksimul hadis bi'tibari ada di turukihi, pada kelompok al-ahadu dia itu tidak peduli mau sanadnya itu dhaif atau maudhu, mau hasan, yang penting dimasukkan pada satu hadis ini, yang penting dihitung jumlah sanadnya. Tidak peduli dia di sanad yang sini ada kedhaifan atau di sanad yang lain ada kekurangan, tidak dipedulikan. Intinya jumlah sanadnya, hadisnya bersandar pada al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, seperti contohnya di atas. Adapun di hadis-hadis yang lain sama. Jika didapati ada kedhaifan, tidak apa, ditaruh saja. Yang penting dihitung dari segi jumlah banyak sanadnya. Maka teman-teman sekalian, telah saya cukupkan pembahasan pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dan salah ucap. Mungkin atau ada pemaparan yang sedikit kurang jelas. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman-zaman pun terus berubah. Takkan ada yang abadi. Takkan ada yang kekal. La'allakum ta'qilun. Imam Bukhari tidak menyebutkan sanadnya. Ilmu mantik ini adalah ilmu logika yang benar. Menurutlah ilmu dari buayan
ibu kita sampai ke liang lahat. Itu baginya linnas bukan Umat Islam lil hayawan. mulai terlena dengan dunia sehingga kita sebagai seorang pemuda bisa bermanfaat. An-nasu laisal ilma kal bahaim.